mulai. Kita pasal fiha ita anis ya. Benar? Eh, kita udah lewatin itu, Ustaz. Oh, ini udah lewat. Iya, Terus di mana? sini. Ini. Iya. Hmm, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hmm. Di sini bicara tentang penulisan hamzah dan alif. Ya, namadzid itu adalah contoh ya, wa ta'lilat li rasmi al hamzati wal alif, dan juga keterangan-keterangan tentang penulisan dalam hamzah dan alif. Yang pertama adalah hamzah. Al hamzatu U- awalul kalimah. Ustaz, nama Hmm? ulang, bisa diulang nama zat. Namadzid Nama. namadzid itu adalah apa? Contoh, contoh-contoh. Ta'lilat di sini maknanya penjelasan atau keterangan-keterangan untuk penulisan. Rosem adalah penulisan hamzah wal alif. Al-hamzah awalul kalimah hakikotan au hukman. Di sini bicara tentang hamzah. Pada awal kalimah itu ada hamzah secara hakiki, ada namanya hamzah hukmi, secara hukmi. Contohnya di sini ada amaro, umiro, imaroh, iman, akhun, ukhtun, al-ubah, al-ubbahah, al-ijlal, asta'in. Ya, la asta'in, maka kita lihat lamnya di sini lam ta'kid. La ukrimanna li'annaka la anta sadiq. A'akhriju, a'asjudu, a'akhruju, a'asjudu, sa'akra'u, sa'ursilu, fa'innaka akhi wa innaka sadiqi. Udah beli kitabnya belum? Ini bisa loh dibeli di maktabah banyak. Belum, Ustaz. Baru mau beli. Aku Hmm, lihat PDF aja terus talhis lewat PDF. ya. Kemudian tursamu hamzah, hamzatul qata. Ini tadi contoh ya, ini contoh. Ini yang di atas ini adalah contoh. Ini Tursamu contohnya. hamzatul, ah, Berarti contohnya duluan baru penjelasannya. iya. Tursamu hamzatul qata. Nah, di sini baru dikasih penjelasan. Fi awalil kalimah, pada awal kalimah itu alifan. Nah, dituliskan dengan alif, maknanya alif itu adalah garis yang berdiri itu alif. Ma'awad i alamatil qata, dengan menambahkan alamat qata ini. Ini alamat qata ya. Oh. Fauqaha, di atasnya. Fi halatil fathi wa dhom. Ketika apa? Ketika fathah dan ketika dhammah. Wa tahtiha fi halatil kasri. Dan di bawah ketika dia adalah kasroh seperti ini. Hmm. Al-iman. Jadi hamzahnya juga ikut ke bawah. Ini, Hmm. oke. Ya. Berarti kalau kayak contoh kemarin, kalau ibnun, ibnatun, itu Ibnun nggak pakai ibnatun. Hamzahnya hamzah wasal, bukan hamzah kotok. ya, berarti nggak pakai ini ya. Enggak. Dia Oh, juga nggak berarti. dikasih harokat. Heeh. Dia nggak dikasih harokat. Kenapa? Karena dia adalah hamzah wasal. Yang mana hamzah wasal itu akan hilang bacaannya ketika dia bersambung dengan kalimat sebelumnya seperti ismun, istun, ibnun, ibnatun, ibnumun, umruun, imro'atun, isnani, isnatani, aimunullah, watusam al-asma al-asyarah. Ini sebut sebagai asma asyarah. Jadi yang hamzahnya hamzah wasal itu adalah asma asyarah. Ini ada fi'il, uktub, udkhul. Tadi gimana kaidahnya, Ustaz? Kalau dia bersambung dengan itu Hamzah wasal kalimat. itu dia dibaca adalah ketika awal-awal kalimah. Tapi ketika ada sesuatu, ketika ada kalimah sebelumnya, jadi ketika ada kalimah sebelum alif wasal ini,
hamzah wasal, maka dia akan hilang bacaannya. Ya kan? Iya. Nggak kebaca lagi alifnya. Sehingga dia itu nggak dikasih harokat. Dia nggak dikasih harokat. Tursamu hamzatul wasal. Hamzah wasal dia dituliskan, digambarkan alifan dengan bentuk alif. Fil asma'il asyarah pada 10 asma yang di atas. Ya, ini bisa dihafalkan. Ismun, istun, ibnu, ibnatun, ibnu mun. Umru'un, Coba, imra'atun, isnani, isnatani, aimunullah. 10 coba. asma. Nah ini ya, Ustaz. Gak ada lagi. Ini aja. Di dalam isim kemungkinan hanya ini. Kalau yang fi'il itu banyak berdasarkan wazannya. Berdasarkan wazan ini. Uktub, uf'ul, udkhul, uf'ul, ifham, if'al, intolak. Ini intolik. Intolak dan intolik. Berarti infa'al dan infa'il. Intolaqa maknanya adalah infa'ala. Infa'ala ini intolik. Jadi infa'ala ini ada pada fi'il madi. Sedangkan intolik ini fi'ilnya fi'il amr. Intilaqan ini adalah masdar. Jadi masdarnya intolaqa, yantoliku, intolik, dan intilaqan ini semuanya menggunakan alif. Alifnya hamzah wa wasal. Begitu juga dengan istakhroja, yastakhriju, istakhrij, wa istikhrojan. Ini juga menggunakan hamzatul wasal. Wa fi amri sulasi pada perkara ini. Fi'il amr yang sulasi, khumasi, dan sudasi, dan juga madi daripada khumasi dan sudasi, dan juga masdar keduanya. Keduanya yakni masdar dari khumasi dan sudasi itu akan digambarkan dengan hamzah wasal seperti ini. Ini tadi yang contohnya di atas. Ada yang belum difahami? Bisa diulang yang baru-baru, Ustaz. Tursamu hamzul wasal. Alfan fil asmail asyarah. Ya, jadi hamzatul wasal itu digambarkan dengan bentuk alif fil asma'il asyarah pada 10 asma, pada isim 10. Wa fi amri sulasi, dan pada perintah yang berupa sulasi, fi'il amr, perintah yang berupa sulasi, wal khumasi, dan khumasi, wa sudasi, dan juga sudasi. Wa madil khumasi wa sudasi wa masdarihima. Dan kemudian ada madinya khumasi dan sudasi. Wa masdarihima, dan masdar dari keduanya. Itu masdar dari apa? Dari khumasi dan sudasi. Berarti banyak ya? Bukan cuma Ya, satu. ada itu. Sebenarnya kita nggak perlu menghafalkan ininya. Kita hafalkan saja eh, wazan-wazannya. Kita hafal wazan-wazannya, kita sudah ingat. Kemudian wa yustahsanu, dan dihasankan, ya ini apa ya? Dianjurkan wad'u alamatil wasli, dan dianjurkan untuk meletakkan tanda wasal fauqaha. Ini tanda wasal itu ini. Maksudnya? Ini loh, ini tanda wasal ini. Iya. Nah, itu kalau kita tulis itu biasanya ada di atas alif. Tapi di sini dicontoh juga nggak dikasih alif, nggak dikasih tanda. Iya, Ini makanya contohnya gimana kadang ini? kadang ada kan alif yang di atasnya dikasih ini tanda ini. Aku nggak pernah lihat. Di Aneh ya. Al-Qur'an mungkin ada. Iya. Kayaknya di Al-Qur'an atau di mana ya? Aku sih Coba buka Al-Qur'annya. Ada nggak? ini ini aku buka tapi Nggak ada. ada mungkin tapi jarang ya. Soalnya aku nggak pernah lihat. Kalau aku sih nggak merhatiin. Itu kadang-kadang dikasih gitu. Berarti Coba kita cari hamzah wasal. Walladzina astafaina, coba ayat walladzina astafaina. Istofaina. Istofaina. Itu coba cek di surat Fatir ayat 32. Sudah. hmm,
Fatir. Fatir 32. Ya. Al-Fatir itu surat keberapa ya? Lupa. Saya beli kursi. Fatir itu halaman 438. 38. Juz 22. Tadi berapa Ustadz? Ayat keberapa? Alladzina astafaina min ibadina, mana tadi? Ayat 32. 32. Summa awrasna allazina istafaina. Iya, allazina istafaina min Di ibadina. atas alif itu ada tanda wasal. Itu namanya tanda wasal. Mana? Aku nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Itu pakai apa? Quran atau pakai? Aku pakai Quran hafalan Ustadz. Bukan, itu Quran di Quran Mushaf Madinah ya? Atau gimana? Iya, Madinah. Oh, aku pakai Quran Indo. Oh, kayaknya nggak ada kalau Indo. Iya. Iya, kurang lebih ada nanti begini. Ini saya kirim. Udah. Wala mani'a min wad'i al-harakah faqat fauqal alif. Dan juga Oh, tidak dilarang kalau kita letakkan harokat di atas alif. Idza kana fathatan aw dhammatan wa tahtaha idza kanat kasrotan. Dan di bawahnya ketika kasroh. Jadi ini kapan? Ketika dia tidak ada kalimah di sebelumnya. Jadi ketika tidak ada kalimah sebelumnya, dia berada di awal kalam begini, maka bisa kita kasih harokat uktub, berarti dengan harokat di atas. Ya, ifham berarti kasroh. apa Ustadz? Ulang-ulang. Ini bisa Hmm. dikasih harokat. Iya, bisa dikasih harokat, tapi harokat itu dikasihnya ketika dia ada di awal kalimah. Tapi ketika dia di tengah kalimah, maksudnya dia di pertengahan kalamnya, maka dia nggak dikasih harokat. Kenapa? Karena dia akan tidak dibaca ketika dia berada di pertengahan. Nah, Udah gitu. Kemudian ada al-hamzah wasatal kalimah. Ada hamzah dalam tengah-tengah kalimah. Nah, ini beda. Ini hamzahnya hamzah di tengah-tengah kalimah. berarti yang tadi itu di awal ya? Ya, amal. Hamzah di tengah kalimah itu ada ya'muru, amaro, kemudian malja'an, mansya'an, tada'aba, sa'ala, tabawwa'aha, qara'a, lam yaqra'a, yaqra'ani. Hal al-hamzah asakina, hamzah sukun, awil maftuha ataukah yang berfathah, walaupun dia musyaddadah, yakni bertasydid, ba'da maftuhin setelah fathah, walau musyaddadan, walaupun dia musyaddad maka tursamu alifan. Sakinah. Jadi kalau ada hamzah sukun, ada hamzah sukun, atau ada hamzah fathah, maka kita tambahkan alif. Maka kita tuliskan bentuknya alif. Bentuknya alif. Ini kan bentuknya alif berdiri, ini alif berdiri, alif berdiri, alif berdiri. Ya. Ini itu bicara kapan sih sebenarnya ditulisnya dengan hamzah di bawah, yang hamzah di bawah doang gitu. Ini dengan alif. Ya, kadang ada yang di atas waw. Kayaknya kemarin kita sudah Iya. bacakan itu tentang di atas waw, di atas ya. Udah itu. Sudah.
Yas'alu, kemudian tas'al, wadaf'an. Ini tas'al dan tas'al ini sebenarnya dia ada dua hamzah, tapi hamzah yang kedua itu hamzahnya bukan hamzah tapi apa alif. Huruf yang keduanya berupa alif, hamzah wasal. Tas'al, daf'an, begitu. Maka al-hamzah al-maftuhah, hamzah yang berharokat fathah pada sakin sahih, ya setelah sukun sahih. Mananya sukun sahih itu seperti ini, juz'ahu. Berarti hamzahnya setelah apa? Sukun sahih. Sukun sahih itu maknanya adalah huruf yang bukan alif, waw, dan ya. Walaisa badaha, dan bukan setelahnya alif musanna. Setelahnya bukan alif musanna. Dan juga alif mubdalah minat tanwin tursamu alifan, juga bukan alif yang digantikan dari tanwin, itu biasanya di akhir. Misalkan qalaman, qalaman itu kan ada alif. Iya. Nah, itu ditulisnya dengan alif. Nah, ini tadi dikatakan walaisa badaha alif musanna. Sebab kalau alifnya adalah alif musanna, ya alifnya alif musanna itu seingatku adalah dia menggunakan hamzah di bawah. Hamzah di bawah, yakni hamzah yang tidak ada itunya. Atau sesuai dengan kaidah yang di atas, kaidah yang kita baca di atas, yaitu yang kapan dia di bawah, kapan dia ada alif, kapan dia ada ada waw. Ini ada arus, afus, tafaul, tadhaul, juz'uhu, sama'uhu, wa haula. Rusimat wawan li'anna hamad mumatun ba'da sakini ghairi wawi, ba'da sakinin ghairi wawin aw ya'in. Walaysa ba'daha wawu maddin. Ini juga pembahasan yang sudah kita sebenarnya sudah hanya pengulangan ini. Ini bedanya sama yang di atas itu penjelasannya gimana? Maksudnya ini diulang lagi, Ustadz? Iya, ini lebih pengulangan. Jadi ini ditulisnya di atas waw. Karena apa? Karena dia berharokat dhammah. Tafaul, ru'us. Kemudian ada di sini yamla'uhu, yarza'uhu, yansha'uh, wa yakra'uh, yakla'ukum, yarza'ukum, wa a'ulqiya. A'ulqiya dzikru alaih. Ini juga sama ditulisnya dengan waw. Kenapa? Karena dia dhammah. Tapi itu akhirnya sebelumnya yang tidak sukun. Kalau yang tadi di atas harus sukun ya? Kalau yang ini, ya ini sukun sebelumnya. Berarti bisa sukun setelah sukun dan setelah fathah. Iya, karena kan fathah dengan dhammah kan lebih kuatan dhammah. Kemudian ada di sini ju'an, lu'lu'an. Ini berarti apa? Hamzahnya sukun tapi sebelumnya dhammah. Ju'ju'an, afan. Ju'ju'an, lu'lu'an, lu'lu'uk. Lu'lu'uk. Ini apa? Lu'lu'. Yu'akhodan. Sebelumnya dhammah. Sebelumnya dhammah tapi dia berharokat fathah, juga menang dhammah. Jadi harokat dhammah dengan fathah itu yang lebih kuat adalah dhammah. Iya. Nah, tapi jika apa? Jika setelahnya adalah waw,
sukun, maka dia dituliskan begini dengan hamzah yang tidak ada bawahannya. Rusimat mufradatan tabaqan lil qaidah kullu hamzatin waliyaha harfu matin kasuratiha tuhdaf illa idza amkana waslu. Paham nggak? Jadi kalau setelahnya itu waw, dia akan dituliskan begini. Ini yang daubun, daulun. Kecuali jika bisa disambung seperti fa dengan ini fausun. Nah, kan ini bisa disambung. Maka atas dia naulun. di atas ya begini. Kuusun ini kan bisa disambung. Tapi kalau nggak bisa disambung, dia di atas hamzah biasa. Nggak ada wawunya. Bedanya. Dekat belum ini. Sa'ima, ba'isa, malaihi. Nah, ini adalah ketika dia berharokat kasroh. Jadi ketika berharokat kasroh, maka dia akan dikasih ya. Berarti Karena kayak kasroh dia itu paling kuat. Kasroh itu paling kuat, harokat paling kuat adalah kasroh. Paling ringan adalah fathah. Kemudian ada so'im dan ada qo'im. Wudu'ihi, dau'ihi, wudu'ihi. Nah, dia kasroh. Walaupun sebelumnya sukun. Kemudian dia sukun, hamzahnya sukun, tapi sebelumnya kasroh. Maka dia pun dikasih ya. Kemudian di sini ada fa'tazara. Rusimat alifan lidukhulil fa'i awil wawi alaiha ma'a amnil labsi. Fa asbahat sakinatan ba'da maftuh. Fa'tazaro. Ba'da maftuh wasamat alifan lidukhulil ali al-fa'i. Fa'tazara, ini ada i'tamana. Dituliskan dengan alif lidukhulil fa karena kemasukan fa. Ada fa. Ataukah waw? Ada fa, ada waw, maka dia dituliskan dengan alif. Fa aja sama waw. Mm-mm. Berarti cuma 2 huruf ya. Kemudian i'tazara, di sini ada i'tazara, i'taminhu. Dituliskan dengan ya. Karena dia apa? Karena dia sukun. Dan sebelumnya kita baca kasroh. Kalau seandainya nggak ada summa, kan kita katakan i'tazaro, i'taminhu ya. Sebelumnya kasroh. Ini juga sama. Walaupun sebelumnya fa, tapi kalau fa ini dihapus, maka dia dibaca kasroh. Maka menggunakan ya. Kalau ada fa berarti fa tamah. Tapi Iya, kalau dihapus bacanya fa tamma, tapi kita melihatnya kepada alif. Sehingga dia dikasih ya. Ri'ah juga sama. Sayyi'ah, nasyi'un, mi'ah, semuanya menggunakan ya di bawahnya. berarti yang cuma tidak dikasih ya itu yang berharakat dhammah. Yang berharokat dhammah, Yang tidak dikasih ya di bawahnya. yang tidak dikasih ya di bawahnya, yang ketika fathah itu. Ketika fathah sama dhammah.
Ketika Iya. waw dengan alif. Ya. Hmm. Gimana, ada pertanyaan? Enggak ada Ustaz. Oke. Kita sampai di sini ya hari ini. Halaman 61. Besok kita mulai halaman 62. Kayaknya kita memang pagi karena malam mati lampu. Atau sekitar 10:30-an nyalanya. Itu kayaknya terlalu malam. Ya pagi aja Ustaz. Hmm. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, rekaman yang kemarin belum dikirim.